Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau ada penyebab lainnya, Kalau yang kompleks begini, baru ya. pada waktu dia kejangnya itu lebih dari 15 menit biasanya. Lama tuh dok. Nah, itu kejangnya lama. Dokter, kalau sekarang penyakit-penyakit itu banyak penyakit yang kadang-kadang penyakit itu udah lama kita tahu dari dulu tuh dok. Ya, tapi kadang-kadang nggak dianggap penyakit lagi. Nggak dianggap penyakit, satu dianggapnya sebagai kutukan juga ada. Tapi ada juga malah penyakitnya sebenarnya nggak apa-apa, tapi dianggapnya parah banget gitu. Sebaliknya juga ada Pak. Ya, ya kadang-kadang kayak gitu. Nggak sakit aja kita bisa. Sekarang surat dokter tuh itu harus diperiksa beneran sakit apa nggak sih dok? Periksa dong. Nggak boleh online pakai bikin surat dokter. Online nggak bisa ya? Nggak boleh. Enak aja. Tapi kalau surat dokter itu ada, Kebayang nggak gara-gara surat dokter orang bisa nggak ditangkap sama polisi? itu yang saya mau ngomong sama dokter Jaya. Jadi Enak kalau aja. misalnya online udah nggak bisa ya? Enggak. Ya kan Online juga ada saya- keterbatasannya, penyakit tertentu yang ringan-ringan yang saya sih itu nggak bagus. sampai ke ditangkap itu. Surat dokter untuk masalah izin kerja. Oh, sama aja. Itu kan menimbulkan hak. Oh, Kalau gitu. bohong orang dokternya bisa dihukum loh. Bikin surat palsu. Biasanya sih kadang-kadang nih dok, dokternya kan yang penting kita datang dok. Sakit nggak sakit kita minta surat dokter, dikasih dok 2 hari. Iya, tergantung dokternya. Kalau saya nggak pernah ngasih. Hmm. Kalau emang nggak sakit itu, dokter minta surat sakit. Kenapa? Kemarin saya mestinya ujian ketelatan bangun katanya Pak, ujian. Kalau nggak bisa ikut ujian susulan, nggak bisa saya bilang. Nah itu dia, makanya kan artinya kan mesti kita pikirin dulu. Sekarang itu artinya tergantung dokternya tuh dok ya. Bukan, tapi kalau secara hukum Nggak boleh. membuat surat palsu yang menimbulkan hak pada orang lain, itu termasuk ada hukumannya pidana itu. Memberikan hak kepada orang lain gitu dok ya. Itu kan hak-hak untuk orang nggak usah masuk, hak untuk orang tetap dapat gaji dan segala macam. Iya itu kan makanya seringkali kayak begitu. Kan itu bohong namanya. Ya, termasuk 378. saya yang minta suratnya gitu dok. Ya. Apalagi kalau kamu punya kertas cuti sendiri gitu. Jadi isi sendiri. Udah ada tanda tangan dokternya, itu lebih salah lagi. Itu palsu, namanya surat palsu, aspal. Asli tapi palsu, tanda tangannya asli tapi tulisannya palsu, isinya palsu. Tanda tangannya sudah ada, blankonya sudah ada, Capnya ada. capnya ada, tinggal kita isi berapa hari. Oke dok. Nah sekarang dok, kalau misalkan yang tadi saya ngomong tuh penyakit-penyakit yang sudah ada sejak zaman dulu dan penyakit itu kemudian berbekas sampai sekarang. Jadi kebanyakan menimpa pada anak-anak kecil dok. Dan terus Ya anak kecil. Kemudian hasilnya sekarang ini karena dia pernah sakit seperti itu disebutnya step. Lumpuh kan? Kebanyakan ya, step dok. apa setip? Kalau setip itu alat tulis kantor, Frank, ATK. Saya ini buat jokes dengan sesama alumni ASIS ini dok. Saya nggak tahu yang benar tuh step atau step ya. Tapi kebanyakan sih orang ngomongnya di kuping saya kedengerannya step. Tapi ini waktu masih sekolah di sekolah ASIS di Tebet, itu kebetulan kepala sekolahnya adalah almarhum Bapak Step Leong. Nah itu dijadikan bercandaan. Kawan. Itu penyakit step. Itu sebenarnya step atau step? Bahasa apa nih itu? Nggak tahu. Belanda. Oh bahasa Belanda ya? Itu bahasa Belanda, setuip. Setuip. Oh. Step. Orang Indonesia step. Ya udah lama tuh. Saya sampai terakhir saya kan lulus tahun 80 ya di SMP Asisi ya.
Udah gitu masuk SMA 8 nggak ketemu lagi deh sama bapak step. Itu ada bahasa Indonesianya. Apa? Kejang demam. Kejang demam. Iya. Demam kejang apa? Kejang demam namanya. Kejang demam. Gejala utamanya kejang. Mm-mm. Kejang karena demam. Kejang karena demam, bukan demam karena kejang. Bukan. Bukan. Kejang karena demam ya. Ya. Nah, tapi benar nggak dok bahwa orang-orang yang kena stip, susah ya, lidahnya Stip. mesti dikerok dulu dok. Ya. Stip itu KD dah. apa dok? Kejang demam KD ya? Krisdayanti. KD. Enggak, kesian. Krisdayanti kan nama yang bagus. Jadi, apakah orang yang karena KD ini kemudian mengakibatkan dia lumpuh? Enggak. Enggak ada apa-apa. Nah, kalau orang-orang itu sampai disebutnya kemudian lumpuh gara-gara itu, Enggak ada ceritaan begitu. Orang-orang kejang demam itu adalah anak umur 6 bulan. Rata-rata ya. bayi ini dok. Iya bayi. Berarti ini. 6 bulan sampai 5 tahun. Mm-mm. Panas. Mm-mm. Lebih dari 38. Sampai 5 tahun ya. Hah? Ya. Panas lebih dari 38 terus tiba-tiba kejang. Itu kejangnya gimana kira-kira kalau mau tahu? Ya begitu kali dok ya, kayak orang nonton di diskotik kali ya. Matanya mendelik, terus kejang-kejang seluruh tubuh. Ada yang dia langsung kaku, ada yang kejat-kejatan begitu kaki dan tangan. Itu namanya kejang demam. Seluruh tubuhnya. Mata mendelik, Anggota badannya ini. ya. Kejang-kejang itu biasanya berlangsung paling 1-2 menit, paling lama rata-rata 4 menit, paling lama 5 menit. Setelah gitu udah selesai. Nih ada 2 nih dok yang biasa saya dikasih tahu. Orangnya lumpuh, satu lagi orangnya cacat mental. Salah. Kejang demam tidak punya, nggak ada Nggak ada apa-apa. implikasi ke situ dua-duanya. Nggak ada apa-apa. Dia adalah kondisi normal. Normal artinya yang kejadian itu cukup banyak. Di negara di Eropa itu paling antara 2-5% Rengki, dari anak-anak tuh kena begituan. Cuman sekali doang. Berarti kalau yang tadi orang-orang sering ngomong dikasih tahu ke saya Penyakit lain. penyakit lain. Ya. Salah penamaannya. Nah, kalau kejang demam, orang dia demam terlalu tinggi, kejang-kejang, rata-rata 4 menit, maksimal 5 menit, udah gitu sembuh lagi, udah selesai. Seumur hidup nggak pernah kena lagi. Kalau di Asia itu sampai 8% Rengki. 4-8%. 4-8%. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu cuma 2-5%. Tapi lumayan banyak. Tapi jadi dalam sekali waktu di usia itu, kalau demam terlalu tinggi, dia nggak tahan seperti itu. Nggak ada apa-apa. Nah, sebabnya sebenarnya kenapa? Begini. Pada waktu anak masih kecil, sirkulasi kita itu, sirkulasi darah kita sebagian besar ke otak. Karena organ paling besar itu otak. Kepala, 65% darah tuh ke otak, Reng, ya. Kalau di bawah 3 tahun. Kalau kita udah gede, yang ke otaknya itu paling 15%, 20%. Lebih sedikit. Terus Nah, yang jadi lain kemana dok? ke organ lain. Oh. Yang paling penting itu ke kepala. Kepalanya itu kalau masih anak kecil kan kepalanya gede kan? Bagaimana kepalanya menjadi kecil persentasenya, maka dia disebar ke bagian lain. Nah, pada waktu dia panas itu tubuh itu membuat pengaturan. Pengaturannya di daerah di otak bagian tengah itu namanya hipokampus. Dia yang bagian ngatur suhu. Ngatur suhu, ngatur peredaran darah kita. Jadi kalau di AC itu termostatnya lah dok Iya, ya? termostatnya di situ. Nah, setiap kali dia meningkat 1 derajat dari suhu normal, metabolisme kita meningkat 15-20%. Setiap 1 derajat saja? Meningkat 15-20%. Itunya metabolismenya tuh, proses-proses di dalam badan kita. Kebutuhan oksigennya meningkat 20%. Nah, kalau sudah lewatin ambang di atas 38, dia udah nggak tahan lagi. Konslet. Konsletnya mulainya di 1 titik. Kemudian menyebar lewat, kan ada neurotransmitter di otak, menyebar akhirnya kena ke seluruh tubuh. Akhirnya dikejang-kejang seluruh tubuh. Kejang, udah selesai. Cuman begitu doang. Itu karena ada gangguan sinyal-sinyal di otak
kalium sama natriumnya tuh berantakan di situ Hmm. di membran sel, ya begitu terjadi. Elektrolitnya berantakan. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kenapa-napa, cuman konslet sedikit. Jadi tidak ada apa-apa. Orang setip itu tidak pernah Nggak kenapa-napa. pernah ada akibat bawaannya. Tidak. Oh. Itu karena setip itu sebagian besar 70-80% itu simple. Simple artinya ya sederhana, cuma ada cetusan sementara, ya udah nggak ada apa-apa. Nah, cuman setelah itu kejadian Mm-mm. tetap harus dibawa ke dokter. Jangan-jangan takutnya ada sesuatu. Jadi artinya kalau itu memang benar stip dok ya, aman. Ya, itu Tapi namanya. kita nggak boleh gegabah, itu cuma stip. Nah, karena kalau dibawa ke rumah sakit pun sudah selesai. 4 menit tuh dari rumah sampai ke rumah sakit sudah selesai. Dipegang dokter sembuh gitu ya. Ya, tanpa dia apa-apain. Tanpa Tapi dokter diapa-apain. harus mencari ada nggak kemungkinan penyakit lain. Mm-mm. Nah, sekarang penjawabnya apa? Ada yang kena setip, ada yang nggak. Ya, tadi dokter bilang katanya gangguan elektrolit. Genetik, Bre. Genetik. Jadi Antara orang yang kena stip Bapaknya ini yang kena setip waktu kecil, anaknya bisa kena setip. bisa kambuh, bisa timbul. Bisa timbul. Tapi bisa juga tidak timbul di dok. Ya, Hmm. itu satu. Kedua, yang bisa memicunya dia Hmm. infeksi itu, jadi kan dia panas itu kan gara-gara infeksi virus, kena flu, kena segala macam. Mm-mm. Bisa juga kalau anak kecil kadang-kadang gara-gara kupingnya infeksi kuping, Mm-mm. Mm-mm. bisa begitu. Infeksi berarti karena kuman, karena virus, habis vaksin. Mm-mm. Ada beberapa vaksin yang kalau disuntik itu bikin Iya, bikin suhu temperatur. naik. Nah, DPT, MMR, pneumonia. Orang kadang-kadang disuntik pneumonia atau vaksin flu. itu yang kemarin fenomena yang termasuk nanti saya masih vaksin ya dok. Iya, ya, tapi kalau kamu udah nggak setip, udah lewat 5 tahun lagi umurnya. Hmm. Itu bisa memicu itu. Hmm. Jadi itu sebabnya. Jadi orang bayi prematur, Hmm. waktu lahir berat badannya rendah. Hmm. Itu salah faktor-faktor resiko yang bisa kemungkinan kena stip. Hmm. Oke, jadi stip ini nggak ada efek sampingnya. Nah, tapi tetap harus ke dokter. Artinya yang orang pernah ngomongin ke saya, abisnya dulu waktu kecil pernah kena stip sih. Iya. Itu bukan stipnya, Heeh. tapi penyakit lainnya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya stip, kamu pernah tahu kan anak kecil stip? Pasti pernah lihat ya waktu kecil. Saya juga pernah lihat orang kena stip. Diapain tuh di rumah? Orang tuanya kan panik biasanya. Wah, jerit-jerit. Wah, anak saya kejang gitu. Hmm. Apa yang dilakukan oleh ibunya di rumah? Nggak tahu. Dok. Hah? Nggak tahu, saya belum punya pengalaman kayak gitu. Biasanya yang jelas orang tua panik. Hmm. Mulutnya dimasukin sendok. Hmm. Iya kan? Barangkali dok. Ya dokter cerita, Itu karena dipegangin. saya lagi bikin. Dipegangin aja. Sekarang lagi bayangin dengerin, nih orang punya bayi. Ini bayi tiba-tiba dia mendelik. Dia kejang kaku atau kejang gitu. Gejet-gejetan. Orang tuanya kan panik. Dipegangin. Dipegangin anak saya kenapa ya? Itu nggak boleh, Frank. Itu nih. Jadi, iya, artinya saya kebayang dok. Setiap orang tua kalau ngeliatin anaknya ada masalah, Mendelik, matanya mendelik. iya, mendelik Kejang-kejang, ataupun misalnya kaku. yang menakutkan ya dok ya, pasti akan kepanikan luar biasa. Dan itu nggak boleh dipegangin, nggak boleh Kalau ditahan. Nah, Karena kalau ditahan dia bisa patah tangannya. kuat sekali berarti ya Ya. dia punya. Jadi biarinin aja. Terus kalau misalnya contoh dalam kondisi itu dia panik, wah kalau gitu, kemudian dicekokin sama Air. obat panas. Ah. Obat panas, Pengki. Obat panas, Obat panas. Nggak boleh. nggak boleh. Bisa tersedak. Hmm. Yang mesti dilakukan adalah bayinya kalau dia punya baju apa bebasin, tidurin terentang tapi mulutnya miring. Supaya kalau muntah keluar. Nggak kesedek ke situ. nggak balik. Heeh. Nah. Gitu dibiarin, terus nggak usah diapa-apain. Jadi jangan itu, nggak boleh masukin benda-benda ke dalam mulut.
berbeda dengan keyakinan awam. Awam biasanya suka dia kejang-kejang itu nanti takut lidahnya kegigit, katanya dimasukin Ya. sendok. Nggak boleh. Masukin makanan juga apa lagi, Dok? Dan nanti malah dia nggak bisa napas. Mm-mm. Jadi nggak usah dimasukin apa-apa, biarin. Kemungkinan adanya lidahnya kegigit segala macam ada kemungkinan, tapi kecil. Jadi nggak usah diapa-apain, mau dimiringin aja. Kalau keluar busa, keluar muntahan dan segala macam, ya biar dia muntah keluar, jadi nggak tersedak ke belakang. Bajunya dilonggarin, dibiarin. Habis itu, ya kadang-kadang orang tua saking begitu, ya kalau mau dilakukan kompres, turunin panasnya. Kan kalau sekarang tuh ada kompres dingin ya, pakai air dingin ditaruh di kepala. Ada satu baby apa sih, Dok, yang segede kayak masker gitu, Dok? Tempelin aja Iya, dingin. tempelin di kepala boleh. Kalau di cerita silat kan cuma ditaruh di air dingin, ditaruh di kepala, di selangkangan, didinginin tuh boleh buat turunin Diketiak, Dok. Iya, ketiak di sela paha, itu di kepala sini. Itu bisa, tapi nggak ngurangin kejang. Kalau mau kejang ya kejang gitu loh. Artinya ini hanya membantu menurunkan temperatur Suhu. badan. Jadi harapkan dengan suhu turun, ya kejangnya Nah, hilang Dok. gitu loh. Kita semestinya kalau orang step kayak gitu nih, Dok, ada kejang-kejang seperti tadi kan temperatur panas. Kita taruh di ruangan yang ber-AC dingin sekali atau suhu normal aja. Suhu dingin nggak ada masalah karena Nggak suhu ngaruh dingin itu juga. akan mempengaruhi suhunya jadi lebih turun juga. Jadi, Nggak ada masalah. Kita, Tapi jangan lakukan hal-hal yang terlalu aneh, misalnya anaknya direndam sama air dingin. Ada orang yang terlalu panik anaknya direndam di air dingin, dicekokin sama obat anti panas yang nggak ada gunanya. Jadi ya kita seringkali salah nih, Dok, ya. Orang-orang beranggapan bahwa seperti itu langsung dikasih sendok. Mendingan biarin aja gitu ya. Biarin aja nggak apa-apa, nggak bakal kegigit juga, dia juga nggak ada alasan dia untuk ngeluarin lidah. Kalau dia mengatup juga nggak ada. Dan mata melotot itu disebabkan kenapa? Ya itu Sakit. kejangnya. Kejang. Bukan karena kejangnya matanya mendelik ke atas, hitamnya ke atas. Jadi tadi dokter Dia jadi kaku keras atau ini itu ada seluruh tubuhnya. Jadi dokter sebutkan tadi Steve ini ada dua yang utama, Dok, ya. Pertama genetik ya, Dok, ya. Kedua gangguan karena masukkan Infeksi. barang-barang lain. Ya infeksi. Infeksi, disuntik lah, Iya pokoknya Antivirus, segala karena macam. vaksin. Itu Vaksin, nggak ya. semua begitu. Biasanya kalau pergi ke dokter, waktu dikasih vaksin itu dikasih obat panas. langsung. Iya, sebelum itu terjadi, Frank. Apalagi kalau punya riwayat ada bapaknya atau ibunya tuh waktu kecilnya setip. Ya, ini kasih obat anti panas. Biasanya sih itu udah satu-satu ini, tapi kan kadang-kadang kan mungkin lupa atau apa begitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih, Dok, kalau misalkan anak-anak tadi dokter sebutin mulai dari 3 bulan, Dok, ya? 5 bulan 5 sampai 6 bulan bulan. sampai ke 6 bulan. 6 bulan. Terus ada juga anak yang tahunan, Enggak, bukan 6 bulan. 6 bulan sampai 5 tahun. 6 bulan sampai 5 tahun. Iya. Kalau di atas 5 tahun, Biasanya udah nggak ada lagi. udah Kan- nggak ada. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan STIP. Pertama, STIP itu bisa bikin kelainan neurologis yang tadi kamu bilang bisa jadi lumpuh, jadi apa itu Ini tidak, katanya otaknya jadi agak jadi terbelakang. tidak ada. Nggak ada. Itu tidak ada. Bahwa yang namanya STIP itu bisa terjadi berulang. Nanti STIP lagi. Kebanyakan tidak. Kecuali yang kompleks, Pengge. Tadi yang simple. Jadi kalau ada penyebab lainnya, Kalau yang kompleks begini, baru ya. pada waktu dia kejangnya itu lebih dari 15 menit biasanya. Lama tuh, Dok. Nah, itu kejangnya lama. Ya, kalau yang simpel di bawah 15 menit. Dia kejangnya di atas 15 menit, tapi begitu diperiksa dokter ada kelainan neurologis. Ada kelainan saraf yang waktu diperiksa tuh ada terjadi itu. Dan biasanya kejangnya bukan seluruh tubuh, cuma sebagian tangan sebagian separuh kanan atau separuh kiri atau pokoknya gitu. Vokal. Kalau yang seluruh tubuh yang setip sederhana itu di bawah 15 menit dan dia tuh kejadiannya cuma sekali doang. Ya. Sekali selesai. Kalau yang kompleks bisa satu hari bisa lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali. Berarti berulang gitu, Dok. Iya. Jadi setiapnya berulang lebih dari 15 menit.
antara stip satu dan stip lain dia ada kehilangan kesadaran gitu loh. Waktu diperiksa sama dokter ada kelainan neurologis. Nah yang begini ini kemungkinan dia akan kambuh lagi nantinya tuh lebih besar. Tapi dokter sebutin biasanya 6 bulan sampai 5 tahun. Itu kenapa? Karena daya tahan anak-anak umur segitu masih kurang bagus atau apa? Sistemnya kali ya. Sistemnya mungkin kalau pengaturan suhu sebelum 5 bulan, 6 bulan. sebelum 6 bulan itu masih belum sempurna. Jadi dia tinggi juga dia nggak ada efek. Itu udah mulai normal. Tapi kalau di atas 5 tahun kemungkinan dia udah punya daya tahan yang bagus untuk itu. Untuk meregulasi suhu. Nah, jadi yang kayak gitu dibiarin aja dok ya. Tapi biarin. bukan dibiarin. Kalau yang kompleks harus ke dokter. Tapi kalaupun yang simple cuma 4 menit ke dokter untuk mencari ada nggak kelainan lain. Karena ada kemungkinan ada kelainan lain. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, berarti selesai. Ini mau sedikit lebih jelasin bahwa dibiarinnya bukan dibiarin dianggurin kayak gitu, tapi dikompres lah dok ya. Iya. Tapi jangan masukin benda-benda ke mulut. Nah kalau dia yang masuknya kompleks itu kan kemungkinan berulang. Biasanya dokter itu ada banyak edukasinya. Nanti kalau dia lagi demam, kena flu, kena apa mau lagi divaksin, sama dokternya bilang kasih obat panas. Jadi pasti disuruh diajarin di rumah simpen obat panas. Sebelum panasnya tinggi diminum obat. Yang kedua, sama dokternya dikasih obat anti kejang. Karena kejangnya lama nih. Kalau yang kompleks nih bisa sampai 15 menit, lebih dari 15 menit. Nah, kasih anti kejang yang dimasukin ke pantat. Nah, obat suppositoria namanya. Nah, jadi diajarin kalau dia kejang-kejang masukin suppositoria baru bawa ke rumah sakit. Supaya kejangnya stop gitu loh. Nah, cuman kan kalau lagi kejang kita bawa ke rumah sakit kan susah dipegangin ya dok. Jadi gendong aja. Nah, tadi dokter bilang kan dibiarin, jangan maksudnya dipegang. jangan ditahan, kejangnya jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan kejangnya karena kejangnya ditahan itu bisa matain. Artinya digendong gitulah ya. Iya. Jadi seperti itu. Dan kadang-kadang kalau dia tidak terkontrol bisa jadi dalam kondisi status epileptikus. Apa tuh? Kejangnya nggak berhenti. Bisa setengah jam lagi. Setengah jam. Iya bisa lebih. Wah capek dok. Iya makanya itu adalah kondisi yang lebih gawat, makanya harus ke rumah sakit. Karena kadang-kadang kalau begitu diperiksa ternyata dia ada radang otak atau apa, pokoknya ada penyakit lain yang pasti lebih gawat. Kalau kejang demam tidak berbahaya. Ini STIP ini terjadi pada semua suku bangsa nih dok ya. Iya. Dan kalau pergi ke sana jangan nyari dokter saraf. Pergi ke UGD, dokter UGD semua bisa ngobatin. Cukup di UGD aja. Ya. Oh yang dikasih ya nanti kasih obat panas, anti kejang. Begitu kejangnya selesai, tinggal dokter lihat ada penyakit lain yang gawat nggak. Kalau ada, misalnya contoh dari kuping ya, kupingnya ada infeksi ya diobatin kupingnya. Ya dong. Tapi kalau misalnya ada radang otak, ya radang otaknya diobatin. Jadi pada umumnya orang kejang demam masuk ke UGD 24 jam udah bisa pulang ke rumah. Nggak ada masalah, nggak perlu nginep. Kapan perlu nginep? Kalau dia itu diduga ada penyakit lain yang lebih gawat. Misalnya diduga ada radang selaput otak nih, meningitis atau radang otak gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang perlu lanjutan untuk diperiksa. Tapi kalau kejang demam itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini baru boleh minta surat dokter. Ya. Nggak mungkin kan dikasih ya? Ya. Kan, bentar dok. Kenapa saya tadi tetap tanyakan orang seperti ini dikasih surat dokter? Karena kan tadi dokter Jaya sebutin bahwa setelah STIP-nya ini berlangsung, dia kan sembuh sendiri. Dan nggak berulang. Nggak berulang. Kecuali yang kompleks tadi. Nah kalau kita kasih surat dokter, fungsi surat dokternya buat apa? Nah, buat ngawasin di rumah. Istirahat kan di rumah. Iya, berulang apa enggak kan kita nggak tahu. Dan jadi, kalau dia kejang kan kalau nggak ada orang yang ngawasin. Jadi itu maksud saya dok. Jadi artinya kan yang dikasih surat kan bapak atau ibunya kan, bukan bayinya kan. Oh enggak, kalau saya mah saya dulu minta sendiri dok. Nggak mau masuk sekolah minta dulu gitu. Nah jadi artinya
Steve ini walaupun dia artinya orang balik lagi normal, tetap diobservasi dok ya. Iya. Jangan kita kemudian kasih dia main lagi, nanti Iya. malah nggak ketahuan ini Steve-nya berulang atau karena main tadi kan ya. Iya. Kira-kira gitu dok ya. Nah, jadi nggak ada yang fatal tuh dok ya. Kalau Nggak, memang nggak. benar-benar Steve ya. Kalau ke Steve kejang demam itu tidak masalah, tapi ya itu mesti disingkirkan kemungkinan yang lebih gawat dengan cara dibawa ke dokter. Jadi walaupun Steve-nya udah selesai, bawa ke dokter. Dokter tuh biasanya dengan lihat pemeriksaan gini dia ya pemeriksaan tergantung diagnosis dokter. Kalau udah gitu dia lihat oh ini kompleks apa simpel. Begitu dia kompleks tadi beda ya. Kalau yang simpel tuh seluruh tubuhnya. Nggak ya kejang semua atau gerak semua. Itu yang simpel dan biasanya kurang dari 15 menit. Ya. Kalau di atas 15 menit udah kompleks. Pasti kalau dokter akan ketemuin kelainan neurologis, kelainan saraf. Lebih kompleks dan satu hari itu lebih dari sekali kejangnya. Kejang nggak sadar, kejang lagi, udah 2 kali gitu udah kompleks. Kalau kompleks tuh bisa kambuh nanti. Nah makanya diobatin yang benar sama dokter, dicari penyakit lain. Kalau dibawa pulang pun di rumahnya dikasih obat-obatan, disuruh simpen obat anti panas sama satu lagi obat anti kejang supaya kalau pas terjadi lagi nggak kejang berlanjut berlama-lama, karena kalau nggak kadang-kadang dia bisa melanjut terus. Ada beberapa orang yang setelah kalau yang kompleks itu kalau nggak diobatin dengan benar ujungnya bisa jadi epilepsi lagi. Kemungkinan epilepsi ada setelah dewasa. Tapi udah gitu bukan kejang demam lagi, nggak pakai demam pun bisa epilepsi. Epilepsi kan tanpa demam. Nah, saya sedikit mau tanya sama dokter Jaya. Ini kan terjadi kejang demam. Penyebabnya demam. Kejadiannya tuh pagi, siang, sore, malam. Enggak, kita nggak tahu. Anytime. Pada saat Kapanpun. kejangnya lebih tinggi itu dia gitu. Kapanpun. Minimal 38. Tapi bisa keseringan. Apakah benar nggak dok? Sore menjelang sore. Enggak, tergantung suhunya, Frank. Tergantung suhunya. Pokoknya di atas 38 kena gitu loh. Jadi kalau kita di sekolah kemungkinan kecil lah dok ya? Ya, soalnya kalau sebenarnya sih kalau anak-anak ya, begitu dia udah naik 37,5 aja, dia pasti udah nggak mau main, nggak mau apa, dia udah duduk aja di situ. Nah kalau kayak gitu nih dikasih obat panas lah udah, jangan nunggu. Tapi kadang-kadang soalnya gini, ada beberapa orang yang ambang batas kejangnya itu lebih rendah, Frankie. Itu tiap orang beda-beda. Kalau yang lebih rendah, misalnya baru 37,5 udah steep, ada yang begituan tuh kemungkinan kamunya lebih banyak karena dia itu kemungkinan mencapai suhu itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya 39 baru steep, nah biasanya suhuan sekali doang. Oke. Pertanyaan lainnya dok, mungkin nggak sih dok steep ini dialami sama anak-anak usia sekolah mulai dari SD sampai ke 5 atas. tahun batasannya. 5 tahun doang. Jadi artinya kalau terjadi kejang-kejang seperti itu, Di bawah 5 tahun. itu yang kalau Kalau di atas itu ya pasti penyakit lain. kerasukan. Enggak, yang lain-lain lah. Itu biar dokter yang nentuin. Tapi kalau kejang demam itu di bawah 5 tahun, itu patokannya gitu. Jadi artinya prasekolah. Oke. Itu apa? PAUD. Emang ada dok kejang demam lagi dok selain steep? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya febrile convulsion. Convulsion atau seizure. Seizure itu kan kejang atau convulsion kejang. Febrile itu adalah demam, kejang demam. Oke. Jadi benar ya kalau ada di sekolah-sekolah begitu, artinya itu kerasukan. Ya kan mirip deh dok. Orang kerasukan kalau yang saya pernah lihat di TV. Ya, tapi nggak pakai panas, Franky. Kalau nggak pakai panas, udah kalau kerasukan kalau dia ngoceh-ngoceh ngomongnya pakai bahasa lain. Yang saya pernah lihat di TV lain. dok. Kamu ngaco aja. Masih anak sekolah kerasukan di shoot itu kan posisinya dia lagi pada bendel. Enggak, kejangnya sama, tapi cuman nggak pakai panas. Iya. Kalau ini justru panas itu membuat dia jadi kejang gitu loh. Jadi kuncinya adalah kita ukur dulu panasnya berapa. Kalau panasnya itu normal, ya itu
kesambet. Oke dok. Terus kalau misalkan orang-orang yang kena step gini kan nggak menular berarti dok ya? Enggak. Karena dia individu banget dan itu genetik dari orang tua ya. Ya genetiknya sepertiga, Frankie. Nggak seluruhnya. Kalau orang-orang normal kejang terlalu tinggi, ke demam terlalu tinggi juga bisa jadi. Tapi kalau dia keliwat keluarga, kemungkinan dia kenanya lebih gede. Kemungkinan kambuhnya juga lebih gede gitu loh. Ada pertanyaan yang menurut saya kelihatannya lucu tapi bisa kita anggap satu hal yang harus dijelasin. Kalau penyakit genetik kita bisa nggak sih ditularkan melalui transfusi darah? Nggak Nggak ada. Jadi, ya kecuali kalau film Thailand lagi. Film Thailand saya pernah nonton tuh, filmnya aneh sekali. Orang dapat transplantasi kornea dari bekas pembunuh. Habis itu dia bisa melihat penglihatan waktu terjadi pembunuhan itu. Ya, yang mana? Ya. Mana ada sih dari situ, dari kornea bisa sampai ke otak. Kan dia nggak menyimpan memori, Frank, kecuali dia korneanya punya memori. Kagak ada kornea nggak ada hubungan sama otak. Ini kalau di film tuh kadang-kadang satu hal menurut saya agak antara aneh dan tapi kayaknya kayaknya masuk akal. Jantung pembunuh ataupun jantung siapa gitu kan? Dia punya iramanya tentunya beda. Atau hatinya. Nggak ada dok ya? Nggak ada. Transplantasi jantung gitu, ketemu pacarnya bekas si donornya dia deg-degan gitu. Enggak lah. Iya, kadang-kadang kan gitu. Banyak seperti itu kalau di film-film kan transplantasi jantung dari anak seseorang. Ibunya ngelihat orang yang menerima transplantasinya, aduh anak saya ada di dalam. Mungkin itu cuma perasaan lah dok ya. Perasaan. Atau ada di negara Konoha, Frankie. Yang nggak, film-film barat juga ada yang kayak gitu. Ada di Netflix tuh. Dia menerima jantung dari korban kecelakaan dan si ibunya ngerasa bahwa anaknya masih ada di situ gitu. Film barat. Oke, jadi artinya ini kejang demam ini satu hal yang kita harus waspada bukan pada saat kejang demamnya, tapi kita harus pelajari bahwa ini observasinya setelah pengalaman kejang demamnya tadi dok. Ya. Kira-kira satu, kalau pas terjadi kejang, kan kadang-kadang udah sampai ke dokter kan udah gak ada kejangnya. Ini barangkali sesuatu yang barangkali agak susah. Kalau ada anak kejang gitu, dilihat waktunya kejangnya berapa lama. Berapa lama kejangnya. Terus kemudian di videoin kejangnya. Supaya kalau dikasih ke dokter, dokter bisa ngelihat. Karena antara ini kejangnya kejang seluruh tubuh, berarti yang simple, apa dia kejangnya itu kejang yang parsial. Yang parsial itu kompleks. Biasanya bisa kambuh. Jadi jenisnya itu waktunya lama, karena makin lama tuh makin nggak begitu bagus, makin cepet ya dia dihitung waktunya lah. Yang penting kalau dia lagi kejang dijaga supaya bajunya dilonggarin, nggak ada benda-benda yang bisa ngejatuhin ke dia dan nggak usah diapa-apain. Nah dok, tadi kan kita perlu mengobservasi setelah dia mengalami step tadi. Berapa hari dok? Apa? Kita perlu mengamatinya. Biasanya dalam 24 jam doang. 24 jam cukup. Cukup. Artinya kalau bukan tidak ada penyakit lain, artinya itu kita anggap bahwa itu adalah step. Ya, dalam 24 jam harus ke dokter. Kalau nanti dokter ada yang kejang lagi seperti itu, baru yang kita berpikir mungkin bukan step. Iya. Gitu. Step yang berlanjut atau step kompleks yang kemudian nanti bisa jadi epilepsi dan segala macam. Jadi cukup 1 kali 24 jam, begitu udah itu suruh sekolah lagi. Ya. Nggak mau dok, keasikan di rumah. Oke, dokter Jaya, untuk step ini kira-kira tanganin tadi sama dokter UGD cukup? UGD cukup, mereka tahu semua kok. Nanti kalau di sana dokter anak pasti, kalau dalam jam kerja pasti di offer ke dokter anak langsung untuk diobservasi yang lain. Oke, jadi udah dapat gambarannya step itu nggak berbahaya kecuali kita nggak aware. Mostly nggak bahaya, 80% nggak berbahaya. Oke, ada yang lain dokter? Ya.
Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!